semuanya, hai, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Disclaimer, video kali ini tidak dan bukan ramalan, tapi kita fun reading aja ya. Aku bawa kamu ke seseorang di masa lalu yang sudah tidak komunikasi lagi dengan kamu ya, dan ini baru satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ya tidak komunikasi dengan kamu. Yang di atas itu, oke, nanti kita buka lagi part selanjutnya ya, tapi ini khusus buat kamu yang baru saja tidak komunikasi dengan dia. Lalu bagaimana saat ini ya energinya dia ke kamu? Saat ini bagaimana sih kondisinya dia tanpa komunikasi dengan kamu? Oke, yuk kita simak. Seseorang yang tidak komunikasi dengan kamu 2, 3 bulan, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 bulan di sini, bagaimana saat ini kondisinya? Sudah tidak lagi ada hubungan komunikasi dengan kamu. Ada transformation. Dia sedang melakukan perubahan ya guys ya. Melakukan perubahan besar-besaran ya. Oke, kita lihat lagi bagaimanakah saat ini energinya ke kamu. Teman-teman semuanya, ada strength, ada nine of fire, dan transformation. Seseorang yang sudah tidak lagi komunikasi dengan kamu saat ini sedang melakukan perubahan besar-besaran ya, dan ini juga ingin melihatin diri dia nih tanpa kamu kayak mana sih gitu ya. Dan aku dapat 2 kartu ini ya. Sepertinya dia belum move on, belum mau untuk beranjak kemanapun ke hati siapapun saat ini ya. Dengar sekali lagi teman-teman, ini fun reading, dan ini adalah energi dia saat ini sudah tidak komunikasi lagi dengan kamu. Bagaimana saat ini energinya kepada kamu nih, udah nggak komunikasi lagi. Dia ini lagi ngelakuin perubahan ya. Perubahan di sini dia masih punya perasaan sama teman-teman. Ada nine of fire dan strength. Dia lagi sabar nih, lagi sabar dulu ya. Dia lagi ngejalanin sesuatu untuk tujuannya kembali lagi ke kamu. Mungkin saat beberapa lama ini, ada 1 bulan lebih ya mungkin, atau 8 bulan lebih, dia ini mungkin ada kekacauan di fisiknya. Cara dia mungkin semenjak jauh atau tidak komunikasi dengan kamu ini banyak perubahan, kurang memperhatikan hal tersebut. Dia sedang melakukan perombakan agar nanti pada saat dia hubungin kamu, dia pede tuh ya untuk visi sama kamu atau bisa ngajak kamu jalan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia masih bertahan, perasaannya belum move on tuh. Dia masih sering memperhatikan kamu loh dari kejauhan. Dia pingin tahu kamu sekarang seperti apa, jadi dia bisa ngejar dan bisa nyamain. Kalaupun dia di atas kamu, dia pingin punya celah atau cara biar bisa masuk lagi ke kehidupan kamu. Tapi untuk saat ini dia memang lagi sabar. Ada sesuatu yang sedang dia kerjakan dan dia lakukan, dan dia harus fokus ke sana. Oke. Di sini dia belum keluar kartu apapun, tapi dia masih tidak beranjak dari perasaan kamu ya, dari mencintai kamu. Dan aku lihat di sini pemikirannya dia saat ini terhadap kamu pun masih sama ya. Kamu mengagumkan, kamu istimewa untuk dia. Pandangan dia terhadap kamu masih sama. Kamu seseorang yang kuat, seseorang yang tegar, seseorang yang luar biasa, yang ya dia bersyukur ya pernah atau sampai hari ini energinya adalah dia belum melepas kamu. Nine of fire teman-teman, dia belum melepas secara energi, fisik, perasaan, hatinya gitu ya, dan pikirannya dia belum bisa melepaskan kamu. Dia tidak move on kah? Dia tidak move on kah? Dia semenderita itu? Enggak, dia nggak menderita teman-teman. Tidak menderita. Dia bukan orang yang kekurangan harta, bukan orang yang kekurangan gizi, bukan. Tetapi dia sedang melakukan penyembuhan pada hatinya, sedang berpikir ulang. Kenapa ya? Kok aku bisa berjauhan dengan kamu seperti itu? Gitu loh.
Yang salah dari hubungan ini apa? Tadinya apa? Ini kenapa gitu? Ya. Di sini dia sedang memperhatikan tersebut ya, dan juga dia memfilter semuanya. Mungkin ada sesuatu yang dia lakukan dan itu menyakiti kamu dan kamu menjaga jarak dengan dia dan dia tidak beranggapan ini adalah putus. Kalau kamu sudah bilang putus, dia bilang putus, itu tidak putus teman-teman. Nine of Fire. Ya, dia masih nunggu kamu, memperhatikan kamu dan dia punya kejutan yang indah buat kamu. Di strength di sini dia sabar. Dia mau fokusin ini dulu biar kelar, selesai, dia mau kasih tahu kamu. Ini energi dia ya saat ini. Kita lihat perasaannya dia saat ini ke kamu. Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Ini perasaan dia ya teman-teman ya, heart to heart. Jadi perasaan dia nih ya saat ini ke kamu, dia pingin bicara dari hati ke hati gitu ya. Mungkin saat ini salah satu di antara kalian ada yang cuek nih, ini mungkin kamu yang cuek ya. Dia pingin banget bicara dari hati ke hati sama kamu, pingin deket tapi ngomongnya, pingin dalam posisi dekat dengan kamu gitu. Dia pingin membicarakan semua apa yang dia rasakan saat ini terhadap kamu. Ini perasaan dia ya. Lalu setelah kepergian kamu nih, lihat gambarnya ya, setelah kepergian kamu dia justru banyak ngelamun, banyak melamun. Dia coba untuk memahami diri dia, memaafkan diri dia, ya. Lalu dia belajar dari pengalaman ini, dia belajar dari masalah ini, masalah dengan kamu. Ternyata saat jauh dari kamu, ya, justru dia merasakan cinta, ya. Saat sudah tidak ada kamu, baru dia merasakan cinta itu ada pada kamu dan dia merasakan sangat mencintai kamu. Ini perasaannya dia, teman-teman. Oke, kartu selanjutnya. You deserve love. You are lovable. Ya. Senang banget baca ini, serius. Jadi kamu ini layak untuk dicintai, kamu tuh layak untuk disayangi gitu, dan kamulah orang yang selama ini yang dia butuhkan. Nih energinya, dia menyesali dan ingin meminta maaf kepada kamu. Ternyata kamu loh yang selama ini bisa membuat dia bahagia, yang selama ini ngerasain kenikmatan cinta itu dari kamu. Dan kartu selanjutnya, let your friends help you ask for and escape support from others. Ini dia lagi cari seseorang. Entah ya, ini dia mau nyari siapa nih? Mungkin dia mau ketemu si tukang tarot ya, atau mungkin juga sahabatnya, atau mungkin siapalah teman-teman tempat kumpul dia ya. Lagi minta support, perasaannya lagi lemah, kepikiran kamu terus. Nah, kalau udah kumpul sama temennya ini bahaya teman-teman. Kenapa? Pasti dia akan melakukan sesuatu yang di luar keinginannya seseorang ini ya. Dia kan pinginnya kembali nih gitu. Ini ada perasaan nyesal gitu. Dia bilang sama temennya apa? Justru dia menasihati hal-hal yang konyol, mungkin saja cari lagi untuk ngelupain, karena itu adalah hal yang paling aman, paling cepat gitu ya di perasaan luka itu disembuhkan adalah dengan segera mencari pengganti ya. Di sini konyol kan, teman-teman itu sayang tapi memang seperti itu ya, namanya teman ya. Tidak ada yang paham banget gairah atau energinya dia gitu terhadap kamu.
tetapi temennya malah menyodorkan pilihan ataupun menasehati dia untuk mencari yang lain. Ya berbicaralah, atau mungkin juga ada bantuan dari temannya ini untuk mendekatkan dengan kamu kembali, entah dengan apa ya dia melakukannya. Bisa saja mungkin membaca tarot atau energi uh, magic lainnya yang bikin kamu bisa teringat dengan dia dan mau kembali lagi kepada seseorang yang saat ini sudah tidak ada hubungan atau tidak komunikasi lagi dengan kamu. Ya, ini temannya bicara seperti itu, guys. Hati-hati ya. Lalu di sini ada make the effort. Great love is worthy. Dan aku di sini sih ngelihatnya gini ya, kalau di sini kan ada si temannya ini datang gitu, atau dia datang ke tempat orang yang bisa kasih dialah petunjuk gitu ya. Dan mungkin kalau temennya bener gitu ya, dia akan mensupport ya, dan memberitahu dan memberi nasihat kepada dia untuk melakukan upaya, usaha ya, biar bisa kembali lagi untuk komunikasi. Ini dari temannya seperti itu bicara ya. Jadi kalau kamu memang cinta, sayang, lakukanlah upaya, usaha agar ada hasil ya. Kalau diem aja nggak mungkin ada hasil dan nggak mungkin kejadian gaib gitu ya. Semua perlu usaha ya, baik enggaknya atau diterima enggaknya, kembali lagi enggaknya, yang penting udah usaha, nggak perlu malu gitu untuk menjatuhkan, mungkin tidak akan jatuhlah harga diri. Mungkin temannya bicara ini sebagai orang yang bijaksana ya, tidak mungkin lah jatuh harga diri. Mungkin kamu cuma dibicarakan, oh gue dikejar-kejar setelah putus. Nah ini juga yang salah dari kamu, mungkin merasa kegeeran, tapi janganlah seperti itu ya. Hargai seseorang yang mengejarmu, bukan berarti dia itu punya lemah jiwanya, tapi memang kamu tahu nggak, kalau orang udah cinta banget susah buat jatuh cinta lagi, ditinggalin bisa sakit malah bisa meninggal karena sakit dan kaget hatinya luar biasa gitu ya. Itu yang dirasakan. Coba gitu teman-teman ngerasain nggak hal seperti itu ya. Jadi jangan sembarangan gitu loh. Sebagai teman kita tuh ngarahin yang baik-baik. Upaya dulu aja, jangan berpikiran kamu bakalan dijatuhkan, menjatuhkan harga diri, malu. Nggak usah kayak begitu. Manusia itu memang harus ada usaha. Dalam asmara, ya, pernikahan lagi harus lebih kerja keras. Kalau nggak ada upaya itu mau dibawa kemana arah pernikahannya? Nggak akan bahagia kalau nggak sama-sama saling mengalah gitu ya. Janganlah ditakutkan ya karena jatuh harga diri. Itu harga diri itu kalau jatuh itu yang kamu buka-buka pakaian, semua orang bisa melihat dan menikmatimu, wahai para kaum laki-laki atau perempuan ya, itu baru. Atau kamu bermanja-manja pada teman-teman kamu gitu yang lain jenis gitu ya, yang dengan pakaian terbung, itu baru harga diri, guys. Aku nggak tahu deh harga diri kamu tuh di mana. Tapi ya bagi semua orang kan pemikiran dan pandangan berbeda-beda ya. Aku nggak mau sampai aku bilang seperti ini karena sebanyak orang yang pemahamannya udah luas, udah jauh banget dibandingin aku yang ya belumlah sampai ke sana ya. Berarti ya itu pandangan aku seperti itu aja. Tapi kalaupun kalian punya pemikiran lain ya terserah ya, itu karena hidup itu di tanganmu ya. Orang lain memberi saran bla bla bla, tapi tetap aja yang akan melakukan eksekusinya adalah Anda, dan Anda yang punya kunci dan jawabannya. Jadi kita cuman kasih bayangan aja sih gitu ya. Kadang jadi teman kayak gitu amat sih. Oke, kartu selanjutnya ya. Rasanya dia ini pingin banget ngegodain kamu, karena aku lihat sih memang lagi bergairah ya, senang jiwanya, hatinya terhadap kamu ya. Saat teringat kamu tuh dia gembira gitu. Dia pingin banget menggoda kamu. Atau jangan-jangan temannya ini mendatangkan seseorang, dikenalin sama dia untuk menggoda hatinya. Dia kuat enggak nih? Apakah dia melupakan kamu? Dia energinya ini masih dia rasakan, energi kamu itu masih dia rasakan. Dia ingin sekali menggoda kamu, mendekati kamu gitu ya, untuk bisa bersama. Dan dia pingin ngebayangin itu adalah kamu gitu ya, yang ada di hayalannya dia itu ya
kenakalannya dia lah terhadap kamu yang membuat dia saat ini susah juga move on ya, karena hal-hal seperti ini tuh nggak bisa dia dapatkan di siapapun ya, dengan orang siapa yang dia temuin itu nggak bisa, nggak semudah itu teman-teman saya, nggak semudah itu memberikan love language kita ya, physical touch kita tuh nggak bisa beda-beda orang, kita kayak gitu nggak ya, kadang ada rasa tidak nyaman, infeel itu kadang datangnya lebih cepat, tapi kalau dengan orang ini atau dia ke kamu ini, dia tuh kayak ngerasa apa ya, kayak udah jiwanya itu kayak jiwamu itu kayak milik dia gitu loh. Ya hidupnya dia itu sebenarnya adalah inginnya kamu, di hidupnya ini adalah inginnya kamu gitu. Makanya dia bisa melakukan apa aja gitu loh. Dia ngerasa kayak apa sih kalau kita beli barang gitu ya teman-teman ya. Hasil dari jerih payahnya dia, dan itu kan disayang-sayang ya, dirawat, dijaga, diaksesorisin yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Ya seperti itulah dia, jadi bebas, kalau orang lain nggak boleh nyentuh, nggak boleh pakai. Dia bukan bicara soal barang ya teman-teman, ini cuman sebagai contoh, dia itu memiliki kamu ya memang begitu, jadi dia ngerasa nyaman dengan kamu. Jadi dia selalu ingin menggoda kamu gitu. Dengan menggoda kamu tuh kayak kalau yang lain mungkin geli atau apa, tapi kalau sama kamu tuh enggak gitu. Ada energi tuh ada muncul bikin dia tuh eh apa ya? Setelah kamu waktu berhubungan masih memiliki hubungan sama dia, perasaannya gimana? Happy banget nggak? Senang banget nggak? Ngerasain gairah itu nggak? Karena yang aku lihat dari kartu-kartu di sini ya, dia dia tuh seperti itu ya, sering apa ya, kehilangan lah sosok orang yang bisa memberikan perasaan seperti itu ya, menggebu-gebunya hati dia itu. Apa sih maksud gue? Ngerti nggak sih teman-teman? Bukan bukan bicara tentang hal yang kotor ya, tapi memang nyaman gitu dengan kamu tuh nyaman, nggodain kamu mau kayak, sampai kamu terjatuh dari tempat duduk kek, mau bercandain kamu sampai kayak gimana tuh, kamu orangnya nggak cepet marah ya, nggak banyak penuntutan, terus kamu juga kayak, kayak tuh layaknya apa sih ya, kok ngerti banget gitu diri dia gitu, itu yang dia pikirkan, kok kamu ngerti banget sama dia gitu, dan kenapa selalu ngedapetin energi yang enak kalau saat dengan kamu, dan ini membuat dia kecanduan dan ngerasa selalu ingin kembali lagi ke kamu gitu loh. Ya, mungkin satu hari dia ketemu kamu, terus nanti nggak beberapa waktu tidak komunikasi atau tidak jumpa ya, dia ngebayanginnya kamu, dengan seperti itu membuat dia tuh kayak energinya itu numbuh lagi, sehat lagi. Mungkin kalau emang dia udah rindu banget, dia cari. Karena seseorang yang, apa namanya, yang sudah memiliki hubungan lama, biasanya komunikasi itu nggak setiap hari ya. Kadang gitu loh, itu juga nggak terlalu banyak konflik, nggak terlalu banyak drama gitu. Yang aku lihat di sini, seseorang ini ya lepas dari komunikasi itu ya pasti dia mencari-cari kamu gitu. Pingin pingin digodain seperti kamu lah gitu, gak kelebayan tapi porsinya pas gitu. True love ya. Pokoknya kalau udah sama kamu tuh dia ngerasa ya apa ya, dunianya itu indah lah seperti itu ya. Kamu cinta sejatinya dia gitu, cinta sejatinya dia dalam hidupnya saat ini dan nanti tuh ya kan. Dan di sini ada fly fullness to recap to romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Kesempatan, dia perasaannya ini sekarang sedang menunggu kesempatan untuk mendapatkan kembali ya romansa. Jadi dia merawat atau membiarkan semangat di dalam dadanya, dalam jiwanya, di dalam kalbunya ada yang menggebu-gebu kepada kamu ya, yang membuat dirinya itu
bersemangat, bersinar, merasa keadaan semuanya indah, udara harum, langit cerah, ya, karena dia sedang merasakan, eee, kerinduan. Jadi dia pengen, dia sedang nunggu nih kesempatan ini untuk mengatakan ini kepada kamu dan ingin melakukan perjumpaan ataupun, komunikasi dengan kamu. Yang jelas dia saat ini masih memiliki perasaan yang menggebu kepada kamu dan dia ingin mendapatkan kamu kembali. Dia lagi nunggu kesempatan-kesempatan yang kesekian kali. Mungkin dia udah cari-cari yang lain nih, teman-temannya ada yang memberikan atau mempengaruhi dia dan tidak ada yang bisa menggoyahkan hati dia ya kepada kamu. Teman-teman agak lebay emang. Tapi emang begitu, bukan cuman perempuan aja, laki-laki tuh lebih parah loh teman-teman, serius, beneran. Lihat aja, ya. Kalau nggak diperhatiin, sama aja cerewet kayak perempuan, sama gitu. Kalau putus cinta, kalau kamu ya sudah membuat nyaman, wahai perempuan, dia walaupun disodorkan beberapa ribuan itu, kalau dianya nggak keluar gairahnya ya nggak bakalan, nggak seperti kamu mungkin pada saat kesan pertamanya dapet dan selanjutnya tuh dia kayak terus kebayang kamu gitu loh ya. Makanya kesan pertama itu penting sekali, selalu diingat dan keseharian dalam hubungan itu juga akan terus teringat. Apalagi kalau udah cinta, mau berantem aja terus ketemu pasangan baru pasti beda dan pasti kebanyakan balik lagi gitu loh ya. Orang cinta pertama itu atau orang yang dicintai, yang diistimewakan tuh pasti dia balik lagi dan nggak bisa move on. Oke, kita lihat ya ke depannya akan seperti apa. Apakah kamu dan dia akan kembali berkomunikasi atau gimana? Kita lihat ya ke depannya kamu dan dia akan seperti apa hubungannya. Oke, ada the letter. Ada key. Ada coffin. Ada ring. Ada house, start, rider, fish, dan shift. Oke, teman-teman, kita lihat ya untuk kedepannya akan seperti apa. Ada leader ya teman-teman, dia tuh nggak, kedepannya dia akan melakukan komunikasi lagi dengan kamu ya, walaupun saat ini bebas, saat ini ngerasa tidak punya hubungan dengan kamu, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak sedang putus atau memang meninggalkan kamu. Tidak, dia tidak punya perasaan atau tidak punya ingatan gitu. Intinya gini, kamu sama dia ini udah putusan, udah nggak komunikasi, tapi dia nggak ngerasa dia putusin kamu dan dia ngerasa kamu tetap miliknya dia ya, walaupun saat ini bebas tapi dia hatinya mati tetap ke kamu ya. Hatinya mati buat orang lain atau untuk kehidupannya dia yang lain, karena dia masih apa ya, seperti sudah nyaman dengan kamu dan saat ini mungkin belum ada yang namanya komunikasi ya nih teman-teman. Mungkin dia ada urusan, entah ini ada urusan dalam hubungan dia dengan pekerjaannya ataukah dengan banyaknya masalah di dalam kehidupannya dia ya. Dan aku lihat di sini juga mungkin ada dalam keluarganya yang mengalami musibah atau apa yang membuat dia konsentrasi ke dirinya dia saat ini, tetapi di dalam perjalanannya nanti ke depan dia akan melakukan komunikasi dengan kamu, dia akan mengabari bagaimana kabar dia saat ini dan nanti dari situlah akan ada kelanjutannya ya. Walaupun bebas tapi dia tidak bisa keluar atau membebaskan dirinya untuk mendapatkan orang lain lagi atau bagaimana, tidak.
Dia sudah terkunci hatinya dan hanya mencintai kamu. Dan dia kepingin banget ini ya ngajak kamu untuk menikah. Kepingin banget menjalin hubungan yang serius. Adanya cinta yang tulus dan benar-benar keseriusan yang ingin dia berikan kepada kamu ya. Dan aku lihat di sini start bahwa semua apa yang kamu idam-idamkan terhadap mungkin video ini ya. Oh bener ya, oh gini, ah masa sih, oh kamu berdoa. Tapi ini akan jadi kenyataan, mungkin semoga ini akan betul-betul terlaksana dalam waktu dekat ini, terbuka jalan gitu ya. Ada keberkahan gitu dari semesta, terus ada keberuntungan. Ya star di sini kan sesuatu yang memberikan keberkahan hidup ya, sesuatu yang sifatnya rezeki besar gitu. Star itu kan bintang, keberuntungan. Ya, entah melalui hal apapun, jalan yang sudah mungkin dipersiapkan oleh semesta nih, sudah disiapin nih. Tinggal kamu yang dia belum datang, belum sampai di kamu, nanti kamu tinggal jalan gitu ya, udah diarahin semua. Semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan dan pasti akan ada jalannya kamu kembali lagi. Aku lihat di sini kartunya semua positif ya. Aku nggak ngasih kehaluan karena kalian sendiri lihat loh. Aku kan saya sapel kartu sendiri ya tadi ya. Kalian juga bisa lihat aku nggak mempersiapkan. Mungkin ada beberapa hal yang aduh kalian mungkin kacau pikirannya karena rasa ketidakyakinan kamu terhadap hubungan kamu dengan dia ya, yang kamu harapkan mungkin terlalu besar, tinggi adalah perasaan kamu bukan dianya. Jadi otomatis kamu harus punya upaya, usaha untuk bisa menggerakkan jiwanya dia untuk datang atau teringat kamu, seenggaknya punya satu frekuensi yang sama, jadi agak cepat gitu ya ini berjalan. Melalui apa? Kalian bisa afirmasi, membuat surat. Ya kan? Pernah nggak diajarin sama motivator lain atau ada loa-loa gitu kan? Oh, kamu bikin surat ini taruh di bantal, isinya ungkapin perasaan kamu, bagaimana kelebihan kamu, dan dia tidak akan pernah bisa melupakan kamu, hanya kamu yang ada di hatinya gitu bikinnya. Karena dia saat ini pun gitu ya, dia nggak sabar loh sebenarnya pengen cepet komunikasi, bahkan dia mungkin sering menulis sebuah kata yang di private ya, orang-orang nggak bisa lihat tentang perasaannya dia terhadap kamu ya. Dia sering menulis surat, sering merangkai kata ya, menggambarkan keindahan kamu, keistimewaan kamu di dalam kehidupannya dia beberapa lama ini ya, selama menjalin hubungan dengan kamu, sehingga dia tidak bisa pergi ke lain hati gitu ya. Cintanya mati saat ini kalau dia harus kamu tuduh-tuduh, dia nggak melakukan hal tersebut ya. Dia punya keinginan serius gitu, pingin menikah dengan kamu, dan semoga semua itu akan terlaksana dan terrealisasi, diberikan jalan ya setelah semua selesai ini ya. Karena ada yang melakukan penyembuhan sepertinya entah di kamu ya, dan semoga ada pergerakan lebih cepat ya, karena dia sebenarnya ingin segera mengunjungi kamu atau bertemu dengan kamu di sini. Hubungan kalian sudah lama ya, ternyata sudah lama, dan ini eh, nggak sampai-sampai, dia nggak mau seperti ini. Semoga sip dan berdampingan dengan start ini bisa membuat dia ini lebih cepat lah gitu ya, keinginannya tercapai gitu ya, untuk ngedatengin kamu, membawa kamu pergi ke tempat yang istimewa ya setelah menikah gitu, mungkin honeymoon kemana ya, diberikan rezeki yang berlimpah agar kamu bisa jalan-jalan bersama dengan dia. Tuh kan tadi kata udah lihat kan ada vis keberlimpahan rezeki ya, mungkin kamu akan diajak jalan-jalan ke tempat yang kamu sukai ya, dengan rezeki yang luar biasa nanti saat kalian sudah komunikasi, bertemu. Bukan hanya kehidupan asmara kamu aja yang bahagia, yang membaik, tapi kerejekian kamu membaik, aura positif kamu meningkat, dan begitu juga dengan dia ya, maka rezeki akan berdatangan dari segala arah ya. Saat ini dia hanya ingin segera mengabari kamu bahwa dia masih belum beranjak pergi kemanapun, karena hatinya ingin selalu menuju ke kamu ya, karena kamu adalah tempat ternyamannya dia, kamu adalah rumahnya gitu ya teman-teman. Dia akan kembali karena tujuannya adalah kamu dan jodoh ya, mudah-mudahan ya, insya Allah ya teman-teman ya. Di sini ada house gitu, ada rider juga, dimana
dia akan kembali kepada kamu. Ya, nanti setelah kembali akan ada perjanjian apakah, atau mungkin ada kesepakatan apakah antara kamu dan dia. Di sini mungkin dia ngerasa bingung, ngerasa ragu, ngerasa dakdikdukder, atau pilihan yang sangat sulit. Kamu meminta apa namanya, meminta sesuatu yang beratkah sehingga terjadinya sebuah pernikahan, ya. Tapi tidak disangka dari situlah mulai terbuka segala pintu keberkahan, rezekian, ya, dan juga peningkatan dalam segi keuangan, kesehatan. Dan aku lihat di sini setelah nanti kalian saling ya berpergian lah gitu, meluangkan waktu untuk healing bersama berdua, ya, bersyukur gitu, melihat pemandangan indah, diberikan lagi itu keberlimpahan rezeki, ya. Untuk saat ini sih yang ada di kedepannya nanti, apa ya, kalau aku lihat tempat yang ingin dituju ya cuman kamu gitu. Jadi kamu harus menunggu kedatangan dia. Kalau dia adalah laki-lakinya, ya kamu harus menunggu kedatangan dia. Kalau kamu adalah perempuannya gitu ya, jangan melakukan apapun, ya. Bukan dong, bukan begitu. Tapi yang jelas nanti juga diarahkan, ya, batinmu ada yang mengarahkan. Jadi kalau aku bilang perempuan tuh nggak boleh melakukan hal ini hal itu, nggak boleh, diem aja, nanti biarkan, kalau laki-laki itu cinta pasti dia akan melakukan. Nah, biasanya si perempuan ini nanti juga dapat petunjuk dari semesta, jiwanya tuh akan ditunjukkan gitu ya, ditunjukkan nih, bergerak nih. Kalau sebuah jodoh itu datangnya kan juga ada pergerakan juga dari si perempuannya juga, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu ngerasa dia istimewain terus jadinya besar kepala, ya, tinggi hati gitu ya, enggak. Tapi nanti dengan sendirinya itu akan adalah gitu kemudahan gitu ya, si batinnya juga kayak diarahin sampailah pada sebuah pernikahan nanti. Karena apa? Karena aku lihat di sini ada host, ya, kemungkinan terjadinya pernikahan cukup besar. Kalaupun saat ini kalian sudah menikah dan ini ada masalah, kalian saling menjauh, ya, kalian akan bersatu kembali. Tetap aja nggak akan bisa ninggalin kamu. Kamu istimewa buat dia, seperti itu. Ya, teman-teman semuanya, ya. Energi dari Gemini, Aries, Taurus, Capricorn, Aquarius, ada Virgo, Gemini, Pisces, Scorpio, dan Sagittarius. Ada Leo juga. Oke, kita lihat untuk pesan semestanya. Pesan semesta buat kamu. Apa yang harus kamu lakukan, ya? Ini pesan semesta untuk kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Di sini kamu dapat Uranus. Apa yang akan dia lakukan kepada kamu? Kok dapat 2? Oke, ada Taurus, Plutonya aku ambil, ya. Oke, aku tambahin pakai kartu ini untuk pesan semesta untuk kamu. Ada ini, dan untuk dia ini apa? Pesan semesta untuk dia. Dia di situ dia bisa nonton ini enggak, ya? Maksudnya apa yang akan diberikan kepada dia, ya? Nih. Oke, kita lihat di kamu dulu, Uranus, ya. Oke guys, sekarang kita bahas untuk yang Uranus dulu, ya. Ini pesan semestanya buat kamu, ya. Pengaruh planet Uranus pada tanda zodiak kamu, bagaimana kamu dapat memanfaatkan kekuatan pribadi kamu,
ya, terutama kekuatan ini memberikan kamu kepercayaan diri, ya, dan kepercayaan diri ini bisa membangkitkan kecemerlangan diri kamu di dalam kehidupan ini asmara ya, di asmara. Jadi kalau kamunya nggak yakin, nggak punya kepercayaan diri, nggak punya keyakinan atas diri kamu di dalam hubungan ini akan selalu banyak masalah, ya. Jadi kamu harus melepas rasa ketidakpercayaan dirinya. Gunakan kreativitas kamu dan semangat kamu, ya, untuk bisa membuat hubungan ini jauh lebih enak gitu, lebih nyaman. Kalau memang dia bukanlah orangnya, maka tinggalkan. Jangan takut untuk meninggalkan karena ini akan berpengaruh dalam dampaknya ya jangka panjang, dan kamu nanti akan menyesal kalau kamu tidak melakukan tindakan. Tapi kalau dia memang seseorang yang memberikan kesejahteraan secara emosional sama kamu, maka kamu harus percaya gitu ya dengan hubungan ini, maka hubungan ini akan membaik gitu ya, akan bisa dibawa ke tujuannya kamu dan dia gitu. Jadi jangan terlalu banyak loyo, jangan terlalu banyak pesimis, terus suujon, bersangka-sangka yang tidak-tidak kepada diri kamu sendiri, bahkan kepada dia yang kamu anggap pasangan. Sampai saat ini kamu juga belum belum melupakan dia gitu, tapi tetap kasih kasihlah pengaruh di dalam hati kamu ini supaya kamu tuh bisa punya semangat lah gitu ya di dalam hubungan asmara ini, supaya keindahan di diri kamu terpancar. Orang percaya diri itu akan memancarkan sinar aura yang bagus sehingga seseorang yang ingin mendatangi kamu nanti malah tambah jatuh cinta lagi sama kamu. Jadi si Uranus ini kan kekuatan ya. Jadi pede gitu loh. Kamu sering aja berkaca, ngomong di kaca seakan-akan itu adalah dia. Jadi pada saat ketemu dia nanti kamu nggak canggung, terlihat bersinar, terlihat lebih wow. Jadi nanti lama-kelamaan dia nggak bakal lama-lama nunggu ya, bisa cepet melamar kamu. Ya nggak? Dan di sini ada em, eh, pesan semestanya lagi bahwa emosi kamu semakin tinggi tuh ya, di ini dilatihlah ya supaya tidak terlalu sering marah-marah, banyak sabar, banyak nerima keadaan kamu ya, karena hidup ini nggak bisa sempurna. Jadi jangan semua diselesaikan dengan emosi. Jadi jangan banyak sabar juga, jangan. Jadi kata si Uranus bilang ya, tingkat Uranus itu memberikan kekuatan sama kamu. Jadi kekuatan itu harus kamu pakai dalam hal apa dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk diri kamu lebih percaya diri. Jadi kamu melakukan apapun kamu yakin kamu bisa berhasil, yakin kamu bisa melewati semuanya, yakin kamu bisa menyelesaikan semua masalah. Jangan kamu bawa atau tarik emosi kamu di dalam kepercayaan kamu, sehingga itu akan merusak semua keberuntungan dan kekuatan kamu akan lemah. Emosi itu melemahkan segalanya, melemahkan keuangan, melemahkan keberuntungan ya, dan melemahkan aura kamu yang positif jadi burem gitu. Dan di sini ada lagi balance spiritual ya. Di sini seimbangkan spiritual kamu dan kamu cari hal yang praktis-praktis aja. Kalau di hubungan ini membawa kesejahteraan, membawa kebahagiaan, dan dialah orang yang kamu cintai juga, atau mungkin dia tidak kamu cintai, kamu cepat putuskan. Kalau memang kamu mencintai dia ya udah gitu. Kamu ambil jalan yang praktis, dia ngabarin kamu, kamu terima. Kalau dia nggak ngabarin kamu ya udah, kamu nggak usah berharap lagi. Dan di sini sebetulnya komitmen kamu sedang diuji sama semesta alam ya. Semua hubungan itu akan diuji. Yang pernikahan aja yang udah sampai 25 tahun ya pasti ada ujiannya. Dikirain bakal menua bersama, taunya enggak. Seperti itu, mengerikan kan teman-teman. Makanya selalu ingat dengan diri sendiri dan Tuhan, karena walau bagaimanapun kita di sini kan yang mengatur yang di atas ya. Jadi minta kekuatan dari Sang Maha Pemberi. Sekarang ada di Taurus buat dia nih ya. Di Taurus ini pesan semestanya di dia ya, yang saat ini dia sedang jalani. Oke, kalau si Taurus ini kalau aku lihat memang dia kayak kecenderungan itu memang
si Taurus ini emang apa ya, kayak di bawah pengaruh planet Venus sih ya. Jadi dia itu pasti kalau soal cinta kayak nggak bisa ngabaikan gitu loh, nggak bisa gimana ya, kalau buat dia kamu adalah yang terbaik, maka dia akan perjuangkan itu, walaupun dia diem sebenarnya dia lagi ada masalah selain dengan kamu. Maksudnya adalah mungkin di sini yang tadi aku bilang ya, mungkin juga ada yang lagi kena musibah keluarganya. Kalau aku lihat seperti itu, sepertinya keluarga dia lagi ada musibah, dia fokus ke sana, sebenarnya pengen ngituin kamu juga, tapi ada hal lain mungkin, entah apa itu, tapi sebenarnya dia pun sedang banyak memikirkan ide ya, agar bisa basa-basi, tersambung komunikasi dan pada akhirnya bisa punya kesempatan kembali kepada kamu. Di sini ada Taurus ya, kalau energinya tuh kayak dia tuh lebih menghargai, ngerti nggak sih? Ya, pesan semestanya tuh dia kepada dia ya. Jadi saat ini yang dia rasakan saat ini setelah kamu tidak ada, saat ini kamu udah nggak jadi kekasihnya atau pasangannya atau sedang saling berjauhan, ini yang dia rasa. Jadi pada saat kamu nggak ada, dia baru ngerasain cinta itu, perhatian itu. Baru dia bisa menghargai, oh kamu tuh seperti ini ya, oh orang yang ono itu yang menggodaku begitu ya, gitu misal. Oh kamu lebih, nah itu dia baru baru kepikiran, baru ngerasain gitu ya. Dari sini baru dia akan tumbuh, baru akan tumbuh keharmonisan di dalam perasaan dia terhadap kamu gitu. Jadi pengaruhnya segitunya ya Taurus di kehidupannya dia. Dan aku lihat mungkin orang yang kamu sayangin orang yang dekat sama kamu ini pasti orangnya cakep atau ganteng ya, karena kalau udah dapat kartu ini kebanyakan orang-orang Taurus ini kan apa ya, dia tuh kan dilindungi planet Venus ya, pasti orangnya tuh kayak cantik-cantik gitu, ganteng-ganteng dan suka dengan keindahan, menghargai cinta, menghargai kekayaan, yang menghargai usaha dia sendiri. Jadi dia itu kalau udah ada dan dirasa terbaik menurut dia pasti dia akan kejar gitu. Taurus kan tipenya kuat ya, sangat kuat, tidak mudah dipatahkan, tidak suka ikut-ikutan, tidak suka dengerin kata orang, nggak bisa dilemahkan dari omongan orang. Jadi ya kuatlah intinya. Ya di sini kamu sudah menumbuhkan kekuatan dan di sini orang kuat dia gitu. Makanya kenapa kamu hubungan sama dia sering marahan, karena orang ini punya emosi yang tinggi juga dan kamu di sini jadi emosian saat kamu udah nggak pernah ketemu dia atau ngobrol sama dia gitu. Jadi ketularan cara bersikap kamu, berpikir kamu ketularan dari dia, orangnya pintar gitu ya. Di sini ada a new start is coming. Jadi ini adalah kesempatan dia, kesempatan baru dia untuk ngedeketin kamu, untuk ngehubungin kamu lagi, atau dia membuat hubungannya seperti apa. Ini adalah kesempatan dia untuk yang kesekian kali atau mungkin untuk yang kedua kalinya kepada kamu ya. Terus waktunya dia untuk memaafkan, menyembuhkan semua yang sudah terjadi ya. Dia harus melakukan pergerakan untuk bisa terhubung lagi ke kamu. Dan aku lihat di sini ada surrender to the divine ya. Dia pasrah sebenarnya, nanti akan usaha dia akan melakukan usaha tapi nanti dia akan pasrah gitu ya. Hasilnya seperti apa dia udah nggak mikir malu atau harga diri ya. Harga dirinya mungkin bukan harga diri apa ya, aku nggak mau ngomong harga diri ya karena terlalu berat gitu. Yang jelas dia akan melupakan apa ya, kekuatannya selama ini kalau dia itu tidak mau dianggap bucin atau ngejar-ngejar kamu, tapi dia cuman takut kehilangan kamu, makanya dia akan melakukan hal konyol apapun ya untuk bisa kembali dengan kamu ya, karena saat ini yang bisa membuat dia bahagia adalah kamu, gairahnya adalah kamu, kehidupannya dia saat ini dan ke depan nanti adalah kamu nih. True love, cinta sejati ya di dalam hidupnya. Oke guys, seperti itu. Kalaupun kalian tidak merasa hal seperti ini, aku doakan ya nanti akan berbelok yang jelek-jelek, yang saat ini memang luar biasa jauh dari jangkauan untuk bahagia. Mudah-mudahan jalan yang tidak disangka-sangka terbuka. Ya, kamu pasti akan kaget ngelihat perubahan diri kamu dan juga kesempatan bahagia buat kamu. Ya, makanya selalu percaya deh sama Tuhan, sama doa itu jangan sampai apa ya, malas lah gitu. Kadang suka males berdoa itu karena nggak terjadi apa-apa, tapi kalau terjadi apa-apa baru berdoa
Janganlah, bukan aku menggurui ya, bukan ya teman-teman, maaf ya, maaf banget, aku nggak suka sih sebenarnya ngomong menggurui. Aku seperti itu, no 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 no, ya, tidak, ampun ampun. Nggak baik ya, karena aku lihat kalian tuh pinter-pinter semua. Kamu tahu nggak sih, aku suka bacain komen-komen kalian loh, dan aku suka lihat-lihat, dan orang-orangnya bukan orang-orang yang biasa, karena itu akun-akun bodong, tapi sebenarnya kalian orang-orang hebat, orang-orang berprestasi semua ya. Oke, selamat bergabung ya di video aku hari ini, dan semoga ini resonate dalam kehidupan kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, dah.